Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan yang tergabung dalam mata kuliah Statistika Pendidikan? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami, yaitu analisis regresi. Adapun anggota dari kelompok kami terdiri dari yang pertama adalah saya sendiri, Rizka Febrianti Abdul Rohim, kemudian ada Dini Indriani, kemudian ada Hani Alicia, kemudian ada Ananta Ivan Wijaya, kemudian ada Katronida Fatimatu Zahra, kemudian ada Tiara Purnama, dan yang terakhir adalah Febrina Rajmadani. Baiklah, sesuai informasi di awal, kami akan mendiskusikan mengenai analisis regresi. Adapun pokok bahasan dari analisis regresi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengertian dari analisis regresi. Yang kedua, macam-macam analisis regresi. Yang ketiga, tujuan analisis regresi. Dan yang terakhir adalah contoh soal analisis regresi. Nah, sebelum kita membahas lebih kompleks mengenai analisis regresi, kita perkenalan dulu yuk mengenai regresi itu apa. Regresi adalah bentuk hubungan fungsional antara variabel-variabel. Terdapat perbedaan mendasar antara analisis korelasi dengan analisis regresi. Analisis korelasi digunakan untuk mencari arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih, baik hubungan yang bersifat simetris, kausal, dan resiprokal. Sedangkan pada analisis regresi digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independennya dimanipulasi atau dirubah-rubah atau dinaik turunkan. Nah, jangan sampai keliru ya antara analisis korelasi dan analisis regresi. Selanjutnya adalah pengertian dari analisis regresi. Teman-teman, tahukah bahwa analisis regresi itu seringkali disebut juga sebagai peramalan? Analisis regresi atau peramalan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang, berdasarkan pada informasi masa lalu maupun informasi masa sekarang yang dimiliki, agar kesalahannya itu dapat kita perkecil. Regresi dapat juga diartikan sebagai usaha untuk memperkirakan suatu perubahan, supaya tidak salah paham bahwa peramalan tidak memberikan jawaban pasti tentang apa yang terjadi, melainkan berusaha mencari pendekatan apa yang akan terjadi. Jadi, regresi mengemukakan tentang keingintahuan apa yang terjadi di masa depan untuk memberikan kontribusi dalam menentukan keputusan yang paling terbaik. Macam-macam dari analisis regresi sebenarnya terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu adalah regresi linier, yang kedua adalah regresi non-linier, dan yang terakhir adalah regresi linier ganda. Nah, apa sih yang membedakan dari macam-macam analisis regresi ini? Bagaimana spesifikasinya? Nah, untuk mengetahui jawabannya, yuk tonton dan simak video ini sampai selesai. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang regresi linear. Nah, regresi linear di sini ada 2 macam, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear ganda. Yang pertama kita akan ngebahas tentang regresi linear sederhana. Nah, regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya itu dilambangkan dengan X, ya, atau biasa juga disebut dengan prediktor, atau biasa kita sebut dengan variabel bebas atau variabel independen. Nah, selanjutnya itu ada variabel akibat yang dilambangkan dengan Y, yang biasa kita sebut dengan variabel respon, atau variabel terikat, atau variabel akibat, atau variabel dependen.
Nah, berikut adalah contoh penggunaan analisis regresi linear sederhana dalam produksi. Yang pertama itu ada hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Nah, lamanya kerusakan mesin ini merupakan faktor penyebabnya, sedangkan kualitas produk yang dihasilkan itu merupakan variabel akibatnya. Nah, yang kedua itu ada hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi, di mana jumlah pekerjanya itu merupakan faktor penyebabnya dan output yang diproduksi baik banyak ataupun tidak banyak itu merupakan variabel dari akibat. Jumlah pekerjanya itu bisa banyak atau tidak banyak, dan output yang dihasilkannya itu akan mengikuti dari faktor penyebabnya. Yang ketiga itu ada hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Nah, suhu ruangan di sini merupakan faktor penyebabnya dan cacat produksi yang dihasilkan itu merupakan faktor dari akibatnya. Nah, di sini ada model persamaan regresi linear sederhana yang dirumuskan sebagai berikut, di mana rumusnya itu adalah Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y itu merupakan variabel respon atau variabel akibat, atau variabel terikatnya atau variabel dependennya. Nah, di mana di sini ada X juga, di mana X itu merupakan variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau faktor independen, atau juga biasa kita sebut dengan variabel bebas. Nah, A dan B di sini merupakan konstanta dan koefisien regresi linear sederhana, atau bisa kita sebut dengan parameter garis regresi linear sederhana, di mana A itu merupakan intercept koefisien atau intercept sendiri ini adalah jarak titik asal atau titik acuan dengan titik potong garis regresi dengan sumbu Y-nya. Nah, B di sini itu merupakan slope koefisien atau slope yang menyatakan atau menunjukkan kemiringan atau kecondongan garis regresi terhadap sumbu X-nya. Selanjutnya ada langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis dan uji regresi linear sederhana. Yang pertama itu kita harus menentukan tujuan dari analisis regresi linear sederhana. Yang kedua itu kita juga harus mengidentifikasi variabel prediktor dan variabel respon. Kita harus mengidentifikasi variabel X dan variabel Y-nya. Selanjutnya kita harus melakukan pengumpulan data yang dibentuk dalam bentuk tabel. Selanjutnya kita juga harus menghitung X kuadrat, XY, dan total dari masing-masing. Yang kelima kita harus menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Yang keenam kita juga harus membuat model persamaan garis regresinya. Yang ketujuh kita melakukan prediksi terhadap variabel prediktor dan respon. Yang kedelapan kita juga harus menguji signifikansi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikan. Selanjutnya itu ada cara memperoleh garis regresi yang pas menurut Karel Pearson dengan menghitung selisih antara skor Y yang diramalkan Y-aksen dengan skor Y yang sebenarnya untuk setiap pasangan X dan Y. Dimana yang pertama itu kita asumsikan dulu kelinieran itu benar. Untuk mengetahuinya, maka kita harus periksa diagram pencarnya. Yang kedua itu, sampel yang kita ambil itu harus mewakili populasi dan dipilih sampel itu secara acak. Yang ketiga, harus ditegaskan peubah mana yang menjadi dasar dan peubah mana yang diramalkan. Nah, di sini direkomendasikan lebih baik pilih Y sebagai peubah yang skornya akan diramalkan. Selanjutnya itu, berdasarkan persamaan regresi Y atas dasar dan X yang didasarkan kepada skor-skor X yang diketahuinya, yang mana persamaan dapat digunakan dalam meramalkan Y. Nah, di mana persamaan regresi untuk meramalkan Y atas dasar X dalam skor baku Z adalah Z aksen Y sama dengan RZ0, yang mana dengan keterangan Z aksen Y itu adalah skor baku yang diramalkan untuk Y, Z0 itu skor baku X untuk meramalkan ZY, sedangkan R itu koefisien korelasi antara X dan Y. Nah, persamaan di atas itu diubah lagi menjadi ke dalam skor mentah, yang mana rumusnya itu menjadi Y aksen dikurang Y bar per SY sama dengan RX, X aksen kurang X bar per SZ, menjadi Y aksen sama dengan
Rx SY per SZ dikali X dikurang Rx SY per SZ dikali X bar plus minus Y bar. Nah, rumus kekeliruan baku perkiraan Y dan X Y atas itu menjadi S mu sama dengan akar dari sigma Y dikurang Y dikuadratkan per N. Nah, besar dari nilai S mu berkisar antara 0 dan SY sama dengan 0 apabila korelasi tersebut sempurna dan sama dengan SY sama dengan 0 atau R sama dengan 0. Nah, karena persamaan rumus sebelah kanannya atau persamaan ketiga di atas akan menjadi akar dari sigma Y dikurang Y aksen dikuadratkan. Nah, selanjutnya itu regresi nonlinier merupakan suatu metode analisis regresi untuk mendapatkan modal nonlinier yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Nah, menurut Draper dan Smith, model nonlinier yakni nonlinier dalam parameter yang akan diduga dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu model linear intrinsik dan yang kedua model nonlinear intrinsik. Nah, macam-macam bentuk persamaan regresi nonlinear terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama itu parabola atau polinom pangkat, yang kedua parabola kubik atau polinom pangkat, yang ketiga eksponensial, yang keempat geometrik, yang kelima logistik, dan yang keenam itu ada hiperbola. Nah, selanjutnya yaitu regresi linear ganda. Regresi linear ganda digunakan untuk meramalkan pengaruh dua variabel prediktor atau lebih terhadap satu variabel kriterium atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas atau lebih dengan sebuah variabel terikat. Manfaat dari hasil analisis regresi linear ganda ini adalah untuk membuat keputusan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independen atau tidak. Nah, dengan kata lain, regresi linear ganda ini adalah regresi di mana variabel turun naiknya nilai suatu variabel terikat dianggap dipengaruhi atau dijelaskan oleh banyaknya variabel bebas. Sebagai contoh, naiknya jumlah penjualan dapat dilakukan melalui jumlah iklan atau tidak. Nah, selanjutnya bentuk persamaan garis regresi ganda. Untuk dua variabel yaitu Y topi sama dengan A0 ditambah A1 X1 ditambah A2 X2. Nah, untuk mencari A0, A1 dan A2 itu sigma Y sama dengan A0 N ditambah A1 sigma X1 ditambah A2 sigma X2. Untuk mencari X1-nya, sigma X1Y sama dengan A0 sigma X0 ditambah A1 sigma X1 ditambah A2 sigma X1 X2. Nah, kemudian sigma X2Y sama dengan A0 sigma X1 ditambah A1 sigma X1 X2 ditambah A1 sigma X2. Nah, untuk bentuk lain yaitu Y topi sama dengan A1 X1 dan A2 X2. Nah, untuk mencari A0, A1 dan A2-nya dengan sigma X1Y sama dengan A1 X1 kuadrat ditambah A2 X2 kuadrat X1 X2. Sigma X2Y sama dengan A1 X1 X2 ditambah A2 sigma X2 kuadrat. Nah, A0-nya itu sama dengan Y dikurang X1 A1 X1 dikurang A2 X2. Nah, untuk mencari jumlah kuadrat itu JK T sama dengan
sigma Y kuadrat. Nah, dan JKA1-nya sama dengan sigma Y kuadrat per N. JKR-nya sama dengan sigma Y kuadrat, dan JK regresinya itu A1 sigma X1Y dan ditambah A2 sigma X2Y. Nah, JKS-nya ini sama dengan JKR dikurang JK regresi. Nah, untuk koefisien korelasi multipelnya R2 kuadrat sama dengan R12 kuadrat. Nah, JK regresinya ini kan sama dengan A1 sigma X1Y ditambah A2 sigma X2Y. Jadi per JKR dikali sigma X2. Nah, untuk uji signifikansi regresi yaitu rumusnya F sama dengan JK regresi per 2 per JKS per N dikurang 3. Nah, catatannya jika diperoleh FH lebih besar daripada FT, maka regresinya signifikan. Sebaliknya, jika FH lebih kecil daripada FT, maka regresinya tidak signifikan. Nah, kemudian ada galat baku taksiran Y atas X1 dan X2. Rumusnya itu S Y12 sama dengan akar JKS per N dikurang 3. Nah, untuk uji signifikansi koefisien regresi linear ganda itu dibagi dua. Ada galat baku koefisien regresi A1 dan A2 dengan rumus S A L sama dengan SY12 kuadrat per sigma X1 dalam kurung 1 dikurang R12 kuadrat. Yang satunya lagi SAL sama dengan SY12 kuadrat per sigma X2 dikurang dalam kurung 1 dikurang R12 kuadrat. Kemudian ada uji T dengan dB-nya itu sama dengan N dikurang 3. Rumusnya itu T sama dengan A1 per SAL, dan yang satu lagi T sama dengan A2 per SAL. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ananta. Silakan Ananta. Nah, selanjutnya itu ada tujuan regresi, di mana tujuan utama regresi adalah untuk membuat perkiraan nilai suatu variabel dependen jika nilai variabel lainnya itu yang berhubungan dengan dia itu sudah ditentukan atau sudah diketahui. Nah, secara kuantitatif dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, di mana analisis regresi ini dia itu mengkaji tentang hubungan antara suatu variabel Y yang disebut dengan variabel respon atau variabel dependen, yaitu variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, tadi kan ada variabel yang dipengaruhi, maka pasti ada variabel yang mempengaruhi, yaitu variabel X atau disebut dengan variabel prediktor atau variabel independen, yaitu variabel bebas. Nah, berarti di sini regresi ini kita akan menganalisis tentang hubungan antara variabel bebas dan variabel responnya atau variabel terikatnya seperti itu. Nah, selanjutnya contoh soal analisis regresi. Nah, dalam menganalisisnya itu, yang pertama kita akan membuat hipotesis terlebih dahulu, yaitu membuat HA dan H0 atau H1 dan H0 gitu dalam bentuk kalimat. Pertama, H alternatif atau H1
Hipotesisnya berupa terdapat pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan di Pusat Perawatan Kecantikan Viva di Jalan W.R. Supratman 37 Surabaya. A0-nya, tidak terdapat pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan di Pusat Perawatan Kecantikan Viva di Jalan W.R. Supratman nomor 37 Surabaya. Setelah tadi kita buat hipotesis, maka kita buat hipotesis tadi ke dalam bentuk statistik. Yang pertama, alternatif dengan F hitung lebih besar atau sama dengan F dari tabel. Atau alternatif sama dengan F hitung lebih kecil dari F tabel, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Hani. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dari Ananta. Yang C adalah mencari dan menghitung persamaan regresi dengan menggunakan bahan dari persiapan kerja analisis regresi berikut. Nah, sudah terlihat ya, tabel di bawah ini yang menyatakan beberapa data di mana ada X1, X2, kemudian Y. Nah, kemudian kita cari di mana sigma dari X1, kemudian sigma dari X2, lalu sigma dari Y. Nah, setelah kita dapat berapa, barulah kita mencatatnya. Ketahui sigma dari X1 itu 3180, lalu sigma dari X2 1011, dan sigma dari Y 245. Nah, masing-masing kita kuadratkan, di mana sigma X1 pangkat 2 menjadi 34.730, dan seterusnya, sehingga ketika kita kalikan antara sigma X1 kuadrat dikali dengan X2, lalu kita kalikan juga antara sigma X1 dengan Y, lalu kita masukkan lagi ke dalam tabel, lalu kita kuadratkan lagi sigma dari Y, yaitu 2047. Kemudian poin yang D, kita memasukkan angka-angka tersebut dari angka-angka statistik dan membuat persamaan regresinya, yaitu kita hitung dulu dengan rumus A, di mana rumus A ini berdasarkan dari hasil yang sudah kita dapatkan, sigma Y, lalu sigma X kuadrat, kemudian sigma X1, lalu sigma X1 dikalikan dengan Y, dibagi dengan N atau jumlah total dari data tersebut, kemudian dikali dengan sigma X1 kuadrat, lalu dikurang dengan sigma X1 kuadrat. Lalu kita masukkan angkanya, lalu kita kurang dan kita bagi, sehingga nilai A menjadi 2,387. Kita menghitung dengan rumus A, kita menghitung dengan rumus B, di mana yang pertama adalah N atau total dari jumlah semuanya, dan kemudian dikali dengan sigma X1 dikali dengan Y, dikurang sigma X1 dikali dengan sigma Y. Nah, kita bagi dengan total atau N dikali dengan sigma X1 kuadrat dikurang dengan sigma X1 kuadrat. N adalah nilai N itu 30, kemudian dikali dengan sigma X1 yang sudah dikalikan dengan Y, yaitu hasilnya 26.169, kemudian dikurang dengan nilai dari sigma X1, yaitu 3.180. Lalu kita lihat lagi, sigma dari Y adalah 245, lalu kita bagi, N-nya adalah 30, kemudian sigma X1 yang sudah dikuadratkan adalah 340.730. Lalu kita kurang dengan sigma X1 kuadrat, yaitu 3.180 kuadrat. Lalu hasilnya adalah 5.970 yang dibagi dengan 109.500. Nah, hasilnya adalah 0,055, maka nilai B adalah 0,55. Kemudian kita menuliskan persamaan dari regresinya, di mana Y sama dengan A plus B X1. Lalu hasilnya 2,387 plus 0,055 X1. Nah, setelah mendapat nilai A dan nilai B, kemudian kita lanjut pada poin selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudari Nida. Silahkan. Saya akan menjelaskan tahap-tahap untuk menguji signifikansi. Nah, yang pertama itu kita menghitung jumlah kuadrat XY dengan rumus sigma X1Y dikurangi sigma X1 dikali sigma Y per N.
lalu didapatkan hasil sebesar 199. Langkah kedua, kita menghitung jumlah kuadrat total dengan rumus berikut. Lalu dihasilkan 46,167. Langkah ketiga, kita menghitung jumlah kuadrat residu dengan rumus JK-res sama dengan JKY min JK-rek. JKY ini merupakan jumlah kuadrat total dan JK-rek ini merupakan jumlah dari regresi. Ini dimana rumusnya itu B dikalikan dengan jumlah kuadrat XY, yaitu jika X1Y. Lalu untuk B ini kan kita sudah mendapatkan hasil dari slide sebelumnya ya, yaitu sebesar 0,055. Lalu dikalikan dengan 199. Lalu didapatkan hasil 10,945. Nah, dari JK-res ini mendapatkan hasil 35,222. Selanjutnya itu kita mencari F hitung dengan rumus berikut, yaitu JK-rek per K dibagi dengan JK-res per N dikurangi K dikurangi 1. Yang dimana didapatkan hasil sebesar 8,700. Lalu ada langkah kelima, yaitu menentukan aturan untuk pengambilan keputusan atau kriteria uji signifikansi. Nah, di sini itu aturannya jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel, maka H0 ditolak. H itu signifikansi, berarti H0 itu dia tidak signifikansi. Baik, selanjutnya itu ada langkah ke-6, yaitu menentukan taraf signifikansi dengan mencari nilai F tabel. Menggunakan tabel F dengan rumus berikut. Nah, untuk mencari tabel F itu, yaitu dengan membaca yang dimana 1 itu merupakan pembilang dan 28 itu merupakan penyebut. Maka didapatkan hasil F tabel sebesar 4,24. Nah, selanjutnya itu kita membandingkan F hitung dengan F tabel. Nah, yang dimana F hitung itu kita akan mendapatkan sebesar 8,700, lalu F tabel itu kan kita mendapatkan hasil sebesar 4,24. Maka F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka H0 itu ditolak dan HA diterima. Nah, dari pernyataan berikut dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan di Pusat Perawatan Kecantikan Viva di Jalan HR Supratman 37 Surabaya. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.